Tricast, podcast Bojong Festival 2020. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai Alste Indonesia. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang hebat. Sebelumnya, perkenalkan saya Latifah sebagai moderator podcast kali ini. Dan perkenankan saya untuk memperkenalkan narasumber yang hebat kali ini. Ada Ibu Eti Laksmiwati dari Alste 83 sebagai Ketua Harian Alste Indonesia. Kepada Ibu Eti bisa halo kepada... Halo pemirsa semuanya, saya Eti Laksmiwati, Alste 83. Kemudian juga ada Bapak Muhammad Zaki dari Alste 98 sebagai Sekretaris Umum Alste Indonesia. Halo, saya Muhammad Zaki, Alste 98. Dan yang terakhir ada Bapak Muhammad Nasir Nur Effendi dari Alste 77 sebagai anggota Dewan Pembina Alste Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir Nur Effendi, Alste 77. Nah, kita semua udah kenal nih sama narasumber dari podcast kali ini. Sebelumnya mengenai Alste Indonesia, pasti dari masyarakat di Indonesia sudah mengenal dan tidak asing lagi dari kata-kata tersebut. Nah, pasti kan juga ingin mengetahui lebih dalam mengenai Alste Indonesia itu sendiri, dan kali ini sudah kedatangan narasumber yang tepat untuk mengetahui mengenai Alste lebih dalam. Mungkin saya bisa tanya langsung ke Ibu Eti mengenai Alste Indonesia itu bagaimana, Bu? Oke. Terima kasih Mbak Latifah. Ya, Alste Indonesia itu adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh seluruh alumni SMA Negeri 3 Semarang. Dalam arti alumni SMA 3 itu termasuk alumni SMA A dan C zaman dahulu nih Mbak Latifah, zaman tahun berapa itu 60-an. Juga termasuk di dalamnya alumni SMA Negeri 34 itu sampai tahun 3478 sampai 78 ya. Kemudian dilanjutkan dengan alumni SMA Negeri 3 Semarang. Setelah ada perubahan nanti secara historisnya nanti akan disampaikan oleh Pak Nasir. Nah, karena alumni SMA Negeri 3 inilah akhirnya namanya disebut sebagai Alste. Waktu itu masih alumni SMA 34, tapi sudah jadi alumni SMA 3 Semarang saat ini. Nah, organisasi ini dibentuk juga agar kita senantiasa bisa terus bersilaturahmi sebagai sesama alumni SMA 3 Semarang, bisa ikut berkegiatan, bisa bersatu dalam kegiatan sosial maupun kegiatan yang berwawasan lingkungan. Yang berwawasan lingkungan itu bisa termasuk kita menanam mangrove ya di Pantai Mangunharjo, itu luar biasa, itu semua atas inisiasi dan gerakan dari teman-teman Alste Indonesia. Juga di bidang sosial kita bisa menyantuni anak yatim piatu dan lain-lain. Itu semua juga atas partisipasi atau kegiatan dari Alste semua angkatan, bukan hanya 1-2 angkatan lagi, tapi banyak angkatan tersenior saat ini terdeteksi ada angkatan tahun 61 sudah 54. Oh maaf, 54 ya Mas. Kemarin baru masuk infonya. Oh luar biasa, angkatan 54 sudah ikut serta dalam Alste. Sampai yang terbaru adalah angkatan tahun 2020 ya. Nah, itu, dan ini kita semua bareng-bareng bergerak dalam Alste Indonesia. Oke. Itu tadi ya teman-teman buat penjelasan mengenai Alste Indonesia. Nah, udah tahu nih tentang apa itu Alste Indonesia yang dijelaskan oleh Ibu Eti, pasti juga pengen tahu kan sejarah gimana Alste Indonesia itu dalam sejarah perkembangan di SMA Negeri 3 Semarang. Mungkin kali ini dari Bapak Nasir bisa menjelaskan mengenai sejarahnya Alste. Ya, terima kasih Mbak Latifah. Jadi berbicara mengenai Alste tadi sudah disinggung oleh Mbak Eti terdahulu. Memang alumni kita yang ada di Jalan Pemuda 149 itu sebetulnya dibedakan dari secara historis itu ada ketika waktu itu 1 November tahun 18
77. Sehingga besok itu kalau kita 1 November 2020 kan kita mau ber-HUT yang ke 143 kan gitu. Tapi nama Ulster itu sendiri sebetulnya itu terinspirasi di era tahun 1971 sampai 78 ya, ketika di situ SMA negeri 3-4 ya, bukan 3 dan 4, karena awalnya ada 3 sendiri, 4 sendiri. Jadi dalam kawasan Pemuda 149 itu ada SMA 3 sendiri, SMA 4 sendiri. SMA 4 itu dulu sebetulnya itu merupakan metamorfosis daripada SMA C, itu yang SMA 3. Kemudian SMA 4-nya itu SMA A itu. Ya. Nah, terus kemudian Ulster itu sendiri munculnya itu justru dulu itu adanya di Bandung. Ya, jadi Ulster Bandung. Kemudian virus Ulster itu mulai dikembangkan oleh Ulster 77. Jadi Ulster Bandung waktu itu adalah ketika menerima kami dari rombongan Ulster 77 perpisahan kelas ke Jakarta dan Bandung. Kemudian saat di Bandung kita diterima oleh rombongan Ulster. Kami juga sering menanyakan Ulster itu apa, begitu. Program kerjanya apa. Waktu itu ketua Ulster Bandungnya namanya Mas Penta Dipurboyono Widakdo. Beliau adalah Ulster angkatan 74. Begitu. Nah, waktu itu saya tanyakan, kenapa kok muncul Ulster? Ulster itu adanya hanya di Bandung. Nah, kemudian kami prihatin, setiap tahun kok yang masuk di ITB dan Pajajaran dan sekitarnya itu dari SMA Jalan Pemuda 149 kan hanya berapa gelintir. Nah, sehingga beliau perlu sosialisasi. Kemudian sowan ke SMA 34. Diterima oleh waktu itu direkturnya Pak Suwarto Mutolib. Nah, kemudian beliau diizinkan untuk mengumpulkan teman-teman Ulster dari berbagai tempat tadi, tidak hanya dari Bandung saja. Nah, akhirnya muncullah program sosialisasi jurusan, fakultas yang ada di Bandung dan sekitarnya. Nah, kami adalah mengkonsumsi informasi itu tahun 77 akhir itu, sehingga kami komitmen ketika pulang ke Semarang, kami sudah dinyatakan alumni SMA di Jalan Pemuda 149, bahwa setelah nanti kita lepas dari SMA 34 ini, coba kita membentuk Ulster 77 gitu. Nah, kemudian kita membentuk, waktu itu masuknya di perguruan tinggi negeri kan diawali munculnya program pemerintah namanya SKALU, Sekretariat Kerjasama Antar 5 University. Kurang lebihnya waktu itu dari Gajah Mada, kemudian dari timur itu ada UNER, kemudian belah barat ada UI, ada ITB dan IPB. Nah, sehingga kita menjaring dari situ, akhirnya dibentuklah. Kebetulan Ulster Jogja adalah saya pertama kali hitungannya. Kemudian ada Ulster Surabaya dari UNER itu Mas Dr. Abdul Majid. Kemudian dari Solo itu UNS waktu itu Cahya Sudarmadi yang sekarang pegang manajer koperasi. Terus kemudian ada juga dari Jakarta, tapi waktu itu saya kurang tahu Jakarta itu kalau datang rame-rame ke SMA 3 itu secara personal, karena kelembagaannya susah untuk kumpul waktu itu. Nah, itu akhirnya kita komitmen semacam itu. Programnya sama, copy paste dengan Mas Pentadi tadi, yakni memberikan sosialisasi tentang apa itu Ulster, tentang fakultas yang ada di perguruan tinggi di mana program SKALU tadi berada begitu. Sehingga ya akhirnya terbentuk. Nah, program kerjanya antara lain yaitu tadi memberikan sosialisasi ke sekolahan. Kemudian setelah itu nanti kita ya, kebetulan saya contohnya di Jogja, kami memfasilitasi adik-adik kelas yang mau daftar di Jogja dan sekitarnya. Artinya biasanya memang tujuannya kalau ke Jogja itu dulu UGM gitu aja. Nah, di luar itu nanti kan ada UI dan sebagainya. Nah, itu jadi sejak namanya memberikan formulir, ngantrek, mendampingi, sampai begitu diterima, kita mencarikan kos. Nah, salah satunya adalah Mbak Retno Marsudi tadi, itu ada di Komplek Jalan Kaliurang KM 5 Gang Durmo itu. Kami masih punya dokumentasinya ketika masih culun-culunnya di sana, dan kita bangga kan setelah dia jadi menteri. Nah, semacam itu. Itulah yang akhirnya menginspirasi kita. Tapi ternyata setelah berkembang terus, ternyata banyak yang ada suka dukanya. Sukanya apa? Hanya berkembang terus. Akhirnya muncul Ulster 79 dan sebagainya. Nah, itulah yang menginspirasi lintas angkatan untuk diikat. Maka muncullah yang disebut dengan Ulster Indonesia tadi, Bu Edik cerita tadi. Jadi disitulah awalnya, sehingga kita akhirnya bisa membentuk dan melestarikan Ulster ini. Hanya waktu itu ada dukanya ya, komplain itu pernah terjadi. Ulster Jogja termasuk yang waktu itu satu-satunya membuat ADART. Maksudnya Ulster 77, Jogja, Semarang, Surabaya dan sebagainya. Karena apa? Sama masih ingat waktu itu
ada salah seorang bapak guru wakil kepala sekolah yang diangkat menjadi kepala sekolah SMA 4. Sekarang lagi namanya asmanya itu Pak Riamji. Waktu itu kami sempat dikomplain, kenapa kalian sosialisasi hanya ada di SMA 3 di Jalan Pemuda saja? Kenapa tidak di adik-adikmu yang di Banyumane? Kemudian Pak Ramto di SMA 5 juga gitu. Akhirnya kami udahlah SMA Angkatan 77 bikin adik-adik sederhana. Yang disebut dengan ALSTE, sasaran target kita sosialisasi adalah alma mater kita yang ada di Jalan Pemuda 149. Itu termasuk tadi asbabun nuzulnya kenapa waktu itu sederhana sekali kita membuat ADART hanya sekedar untuk melakukan kanalisasi terhadap keinginan-keinginan itu tadi. Terus kemudian kita juga waktu itu sempat istilahnya ini berkembang akhirnya nanti terjadi istilahnya munculnya alfa-alfa yang lain itu tadi. Nah, akhirnya kita mengadakan program-program yang mengintegrasi. Maka saya katakan ALSA 77 itu akhirnya muncul beberapa inovasi sehingga kita membuat koperasi, anggotanya juga nanti dari lintas angkatan, termasuk program kita AGFC, Alstom Gues, termasuk Mbak Eti ini juga anggota AGFC, Gues gitu, itu juga lintas angkatan yang sering lewat di depan itu pakai. Kita punya satu kebanggaan yang luar biasa, setiap ketemu orang gitu, terus ditanyakan dulu SMA-nya mana, sampai seperti itu. Nah, itu jadi barangkali itulah yang membanggakan kita. Saya tidak mengira kalau sampai seperti ini. Bahkan saya pernah dulu dicari serombongan anak-anak muda dari Jogja, saya bingung siapa. Nggak taunya mencari Mas Nasir. Di mana? Akhirnya saya diajak ke Jogja tuh Napak Tilas. Saya nggak ngira ternyata ALSA Jogja itu masih berkembang. Hanya saja waktu itu saya tanya pada teman-teman Alsindo bahwa kaitannya dengan ADRT, wabil khusus adalah keanggotaan. Kayaknya keanggotaan kita itu nanti ada beberapa strata. Jadi sekarang Mbak Latifah kan masih semaga kan, masih aktif belajar di SMA 3. Harapan saya nanti kalau lulus nggak usah bikin ALSGA kan gitu kan, sudah ada Alsindo. Atau ALSTA angkatannya Mbak Latifah. ALSTA angkatannya Mbak Latifah nanti akan berintegrasi ke dalam Alsindo. Setelah itu nanti panjenengan pastinya kalau sudah jadi sarjana bekerja. Setelah lulus dari SMA 3 mestinya kuliah. Nah itu juga nanti, alumni itu adalah strata pertama daripada ALSTA kita. Setelah pada jadi sarjana, kemudian nanti bekerja. Nah itu juga ALSTE. Waktu Pak Nasir belum pensiun, Pak Nasir mengabdi di PNS di provinsi, Mbak Eti ada di PDAM. Nah itu juga ALSTE kan. ALSTE juga yang aktif bekerja baik di ranahnya pemerintah atau swasta. Nah setelah kami ini menjadi lansia, kita kan sudah jadi orang pangrok kan, pensiunan itu. Nah, ini juga ALSTE. Bahkan sekarang Anda tahu kan, Bu Eti seperti apa sebagai ketua harian? Hampir tiap hari kalau lihat ALSTE itu nggak ada Mbak Eti, rasanya bukan ALSTE, Alsindo lagi kan gitu. Nah ini juga ALSTE gitu. Jadi sampai istilahnya nanti Allah mau manggil kita tetap ALSTE kan gitu. Nah jadi keanggotaan ALSTE itu ternyata sangat-sangat menerobos dari berbagai kanalisasi tadi. Jadi barangkali itu menjadi pemikiran kita bersama sehingga nanti generasi kita ini tidak harus repot mencari ALSTE. Tadi Mas Zaki bilang ditemukan ALSTE angkatan tahun 54. 54 itu kan berarti kalau tidak SMA A ya SMA C ya kemungkinan itu tadi adalah masih SMA Bojong gitu kan, di situ ada riwayatnya juga. Ini jadi itu tadi sehingga kita tidak repot nanti mencari, biarkan mereka itu mencari membentuk komunitas di angkatannya masing-masing, tapi pada akhirnya nanti goalnya sama, yakni berada di dalam bendera Pataka daripada Alsindo itu tadi. Saya kira itu kurang lebihnya bicara mengenai masalah sejarahnya Alsindo kita. Terima kasih Pak sejarahnya, karena dari situ juga saya bisa tahu, mungkin juga nanti teman-teman SMA Negeri 3 Semarang nih yang belum tahu mengenai sejarah ALSTE lebih dalam, jadi bisa mengerti dan memiliki edukasi mengenai ALSTE Indonesia. Dan tadi saya dengar juga ALSTE itu sebetulnya berarti alumni SMA 34 Bu. Awalnya. Kemudian terbentuk ADART dari ALSTE 77 bahwa memang ALSTE itu disasarkan untuk ALSTE dari SMA 3 yang ada di Pemuda. Sudah sering dipelesetkan ALSTE itu alumni SMA Teluk. Itu tadi teman-teman. Nah, kira-kira nih dari organisasi yang lingkupnya sangat besar se-Indonesia, apakah ALSTE itu sudah legal ya Pak Bu di Indonesia ini? Mungkin dari Bapak Zaki. Oke, saya sedikit melanjutkan cerita dari Pak Nasir ini tadi kan beliau ini termasuk yang
sejarah yang di awal sekali ya, dari istilah Alstelnya saja, terus kemudian muncul Alstel Indonesia itu karena sudah melintas angkatan seperti itu. Nah, beliau ini juga pelaku sejarah di 2009 itu ada Alstel Reborn ya, Mas Nasir ya. Itu yang kita anggap sebagai munas pertama kita. Di situ dicetuskan Alstel Indonesia itu yang di situ menghadirkan perwakilan angkatan-angkatan itu ada di Munas 1. Tapi fokusnya pada waktu itu adalah konsolidasi angkatan, menggabungkan sekian angkatan itu dan kemudian memilih ketuanya ya, Mas Nasri waktu itu ketuanya Mas Haris ya, 86 Mas. Itu yang kita anggap sebagai berdirinya Alstel Indonesia. Terus kemudian kita sempat agak vakum waktu itu. 2016 itu kita konsolidasi lagi, ada Munas kedua Alstel Indonesia. Nah, disitulah diresmikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Alstel Indonesia. Kalau tadi yang Pak Nasir cerita tadi kan masih di 77 ya, masih di 77. Nah ini, tapi penegasannya sama bahwa yang menjadi anggota Alstel itu adalah alumni sekolah yang berada di Bojong 149 atau Pemuda 149 yang mulai dari A, C, kemudian 34 gitu ya, dan seterusnya itu tadi. Nah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian kita punya kepengurusan yang periode 2016 sampai 2019. Nah, disinilah salah satu hasil kerja dari kepengurusan periode 2016-2019 itu anggaran dasar ini yang kemudian dilegalkan di notaris menjadi kita ini adalah badan hukum perkumpulan. Jadi alhamdulillah Alstel Indonesia ini secara legal formal itu sudah diakui gitu ya. Surat aktanya ada, surat Kementerian Hukum dan HAM-nya ada. Barangkali kalau kita bicara alumni SMA ya satu-satunya barangkali ya gitu ya. Karena biasanya kan alumni universitas yang sampai seperti itu. Gitu Mbak Latifah. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasan mengenai legalisasi dari Alstel Indonesia. Kemudian mungkin setelah sekian panjang dan lamanya sejarah mengenai Alstel, perjuangan untuk hingga legal, dan telah berdiri dan banyak sekali alumni yang menyebar bahkan hingga dunia, kira-kira kedepannya Alstel Indonesia ini akan dibawa seperti apa ya Pak Bu? Tadi sudah disampaikan nih sama Mas Zaki selaku Sekretaris Umum Alstel Indonesia ya, bahwa kita sudah merupakan organisasi perkumpulan yang legal. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak bisa main-main nih dalam menjalankan organisasi Alstel Indonesia. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Semua harus bisa tercatat, bahkan kegiatannya juga harus bisa terbuka, dilihat oleh semua anggota Alstel Indonesia, di mana semua angkatan masuk di situ. Nah, maka kalau di kepengurusan yang lalu kita masih berusaha untuk membuat organisasi itu legal, walaupun tetap berkegiatan yang semua ya kegiatan sosial, lingkungan dan sebagainya berjalan. Nah, sekarang apa nih nanti ke depannya? Kalau yang dulu periode sebelumnya hasil Munas kedua ini kita memang masih didukung oleh pendanaannya ini masih didukung oleh angkatan. Tapi luar biasa, walaupun angkatan ini mendukung secara finansial, tapi terkumpulnya itu lumayan banyak, jadi bisa digunakan untuk berkegiatan. Namun apakah seterusnya kita akan akan mengharapkan dari iuran angkatan? Tentu tidak, karena organisasi kita juga sudah legal, sudah cukup besar anggotanya, maka kita harus mulai berpikir ke arah kemandirian. Nah, bagaimana kita bisa mandiri secara finansial? Ini yang jadi PR kepengurusan periode hasil Munas ketiga ya Mas Zaki, ketiga ini. Nah, bagaimana caranya kita berkegiatan? Tetap kita ada Bojong Festival, ada penanaman mangrove, ada bakti sosial, ada bangun sih dan sebagainya. Kita dari mana nih dananya? Nah, maka itu kita mulai bergerak mencari profit.
dalam rangka usaha maupun kerjasama. Nah, kerjasama ini kita tidak hanya langsung dapat sponsor selesai, tapi dengan kita dapat sponsor kita harus memberikan imbal baliknya juga. Apa yang harus kita berikan? Nah, dalam banyak kegiatan kita akan bisa ikut mempromosikan produk maupun kegiatan dari perusahaan yang mensupport kegiatan ALSE Indonesia. Nah, ini mulai bergerak. Kita juga dari berjualan merchandise, ini luar biasa. Juga kita punya website yang bisa digunakan juga untuk promo-promo, ini juga bisa kita lakukan. Sehingga, dan masih banyak lagi, karena bagaimanapun juga ALSE Indonesia itu mempunyai jaringan yang sangat luas. Punya anggota yang sangat banyak, jaringan sangat luas. Nah, ini pasti sangat menguntungkan untuk profit oriented. Nah, seperti itu. Maka visi kami adalah menjadi organisasi perkumpulan yang mandiri dan tetap solid untuk membangun ikut membangun bangsa, begitu ya, seperti dalam teksnya lagu Mars ALSE Indonesia kan begitu. Jadi semua bersama kita bisa, tidak ada satu angkatan saja yang paling top, tapi semua angkatan itu semuanya top ternyata. Ya, jadi inilah yang membuat mengapa ALSE Indonesia bisa dengan cepat berwakaf bersama ya, membangun masjid SMA 3 itu juga atas support semua angkatan, tidak hanya 1-2 angkatan tapi semua angkatan. Bagaimana kita bisa menanam mangrove yang bisa sebesar 91.000 di Pantai Mangunharjo, sudah juga membuat semacam monumennya ekowisata ALSE Indonesia Pantai Mangunharjo. Nah, ini yang perlu kita rawat betul ini adik-adik semuanya ya. Bagaimana nanti kita bisa membuat semacam jalan wisata ke mangrove yang sudah kita tanam, ini juga PR. Kita yakin sepanjang kita masih bersama-sama kita bisa. Yang satu adalah kita harus mulai dengan kemandirian secara finansial. Terima kasih. Berarti memang ALSE Indonesia ini kedepannya akan diselaraskan dengan visi yang ada sekarang ya, Bu. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, apalagi saya masih SMA Negeri 3 Semarang dan sebentar lagi mungkin tahun depan akan lulus insya Allah. Bagaimana saya dan mungkin teman-teman yang ada di luar tetap SMA Negeri 3 Semarang ini bergabung di ALSE Indonesia? Oh, pengen segera jadi ALSE Indonesia. Silahkan Mas Aki, bisa dibantu. Oke. Kalau sesuai dengan anggaran dasar kita itu, keanggotaan ALSE itu kan otomatis ya. Sebetulnya ya sifatnya pasti. Artinya setiap alumni lulus dari SMA 3 itu bahkan pernah bersekolah gitu ya. Kalau kita pakai legal formalnya itu namanya sudah ALSE. Gitu. Jadi tidak itu otomatis ya. Gitu. Nah, hanya saja di sini kita secara organisasi itu kan kita butuh database dan lain sebagainya. Nah, maka di periode kepengurusan yang ini kita salah satu program kerjanya adalah untuk mengumpulkan database alumni yang sudah berjalan memang saat ini contoh melalui website. Nah, ini nanti rekan-rekan alumni ini saya sampaikan juga ke rekan-rekan ALSE di seluruh Indonesia bahkan dunia yang belum registrasi ini ya, bisa bantu pengurus ALSE Indonesia untuk registrasi di website www.alseindonesia.com. Di situ nanti ada halaman registrasi ya. Nah, nanti insya Allah di sini kita akan berlanjut ke kartu alumni dan seterusnya gitu. Itu dari kurang lebihnya begitulah yang prosedurnya seperti itu. Tapi secara otomatis tadi ya keanggotaannya ada dan biasanya ALSE angkatan ini yang justru akan lebih mendorong rekan-rekan ya. Jadi contoh
Mbak Latifah ini sebagai ketua OSIS ini biasanya nanti kalau sudah lulus gitu. Nah, ini yang bersama teman-teman pengurus OSIS biasanya ini akan menjadi motor ini untuk mengorganisir rekan-rekan alumni yang seangkatan. Nah, disitulah nanti kemudian kita akan berkoordinasi ke ALSE Indonesia tiap-tiap angkatan ini, karena secara struktur organisasi pun perwakilan angkatan itu ada di organisasi ALSE Indonesia. Gitu. Ya, mungkin nambah sedikit Mbak, buat semua saja yang merasa alumni SMA Negeri 3 Semarang yang belum gabung nih, ayo kita gabung di ALSE Indonesia. ALSE Indonesia yang kian lama, kian bertambah anggotanya dan kian bergema ya. Ya, siapa sih nggak bangga? Yang nggak bangga menjadi alumni SMA 3 Semarang. Ayo kita gabung di ALSE Indonesia. Oke, itu tadi mengenai tahap dan cara untuk gabung ke ALSE sebagai pengurus ALSE Indonesia. Sebagai anggota ALSE Indonesia dulu sayang ya. Jadi ayo, jadi kalau otomatis tadi kalau kata Mas Zaki tadi bahwa kalau kita lulus otomatis menjadi anggota ALSE Indonesia. Ya, kalau mau jadi pengurus boleh. Ayo kita aktif-aktif pasti akan jadi pengurus. Nggak sulit kok ya jadi pengurus. Yang penting kita rajin ikut kegiatan. Nanti akan jadi pengurus. Nah, itu tadi kurang lebih pemaparan mengenai pengertian ALSE Indonesia, sejarah ALSE Indonesia, dan legalisasi dari ALSE Indonesia itu sendiri, serta tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara untuk berkecimpung langsung di ALSE Indonesia itu bagaimana. Nah, oh ya, perlu kita tambahkan ya, tadi sudah dijelaskan mengenai AD dan ART-nya ALSE Indonesia seperti apa. Nah, termasuk di dalam ADR itu ada struktur organisasi. Ya, kita tahu bahwa ALSE Indonesia mempunyai ketua umum nih. Ketua umum ALSE Indonesia itu ada di Jakarta, itu adalah Mas Abdullah Firman Wibowo. Beliau Direktur Utama BNI Syariah. Nah, ini yang selalu support kita. Nah, kemudian ada juga ketua harian, tadi disampaikan ada sekretaris umum, ada bendahara, dan ada beberapa bidang-bidang nih yang semuanya ini mendukung kegiatan kita semua. Nah, bidang-bidangnya apa saja sih? Mungkin saya bisa dibantu nih oleh Mas Zaki. Oke, makasih Mbak Eti. Jadi kita punya saat ini di struktur organisasi kita punya 6 bidang dan 6 subbidang ya. Yang pertama adalah bidang organisasi dan keanggotaan. Ini tugasnya yang terkait dengan database alumni, terus kemudian hubungan dengan pihak sekolah, dengan adik-adik ini yang masih bersekolah di SMA 3 itu. Nah, ini job desk-nya di bidang organisasi dan keanggotaan. Terus kemudian ketuanya ketuanya ada Mas Dana 2011 ya, asal 2011. Terus kemudian yang kedua adalah bidang pengembangan sumber daya manusia. Ini lingkupnya itu ya bagaimana meningkatkan kualitas SDM baik di sisi alumni yang sudah menjadi anggota ALSE maupun juga adik-adik nih yang di SMA 3. Tadi kan termasuk salah satu kegiatan seperti yang diceritakan Mas Nasir tadi ya, ada pengenalan jurusan dan sebagainya, itu juga dihandle oleh bidang SDM. Sini ketuanya saat ini adalah Mas Cahya Fajar, ALSE 2000 ini Direktur Politeknik Bumi Apel nih Semarang nih. Terus kemudian yang ketiga ada bidang kerjasama usaha dan bisnis. Ketuanya Mas Pamungkas, ALSE 94. Ini bidang ini ya tugasnya tadi satu yang terkait dengan funding ya untuk organisasi, untuk kegiatan organisasi, baik itu yang secara langsung melalui merchandise gitu, maupun yang sifatnya itu kerjasama usaha dengan pihak luar. Kemudian yang keempat ada bidang pengabdian masyarakat. Ketuanya saat ini adalah Mbak Umi Kulsum, Bu Dr. Umi Kulsum nih, ALSE 84. Di bidang ini yang sering mengadakan kayak bakti sosial gitu ya, baik itu untuk anak yatim misalnya atau untuk korban-korban bencana gitu. Termasuk yang terakhir ini baru-baru ini kan pandemi ya, Mbak Edi ya. Ya, pandemi ini baik yang sifatnya bentuknya itu APD itu ya, itu kita kemarin sudah
salurkan ke semua puskesmas dan rumah sakit yang ada di Semarang dan sekitarnya. Terus kemudian juga bantuan, baik itu bantuan tunai untuk masyarakat terdampaknya selama pandemi ini. Termasuk untuk siswa SMA 3 kemarin juga ya. Oh iya, guru-guru juga ada kemarin gitu ya, pensiunan guru SMA 3 itu juga. Nah, ini yang pengabdian masyarakat. Terus kemudian ada bidang minat dan bakat. Ini kegiatan kegiatannya ini yang seperti Bojong Festival seperti ini yang sekarang kita laksanakan ini. Ya, ini salah satunya juga yang menjadi tugas di bidang minat dan bakat. Terus kemudian ketuanya Mbak Desi ALSE 93 yang saat ini ya. Terus kemudian yang keenam ada bidang komunikasi, publikasi dan IT. Ini yang menghandle ya yang berkaitan dengan IT lah ya. Misalnya pertama website ini jelas ini karena ini engine utama kita di sana ya untuk saat ini. Terus kemudian ada beberapa sosial media di situ. Ada beberapa sosial media baik itu Facebook, Instagram, semacam itu ya. Ini dihandle oleh bidang komunikasi publik dan IT. Ketuanya Mas Ayi ALSE 88 di periode ini. Terus kemudian yang 6 subbidang tadi, pertama ada rohani, ini ada 2. Yang pertama untuk saat ini ya yang sudah ada itu 2, yaitu pengajian ALSE. Kegiatannya ya sesuai judulnya itu ya kajian-kajian Islam seperti itu. Terus kemudian ada juga ketuanya Mbak M ALSE 82 untuk saat ini. Kemudian ada ALSE Kristiani disingkat Alkris. Ini ketuanya Mas Bambang ALSE 82. Ya ini juga kerohanian yang Kristen dan Katolik ya itu di situ. Terus kemudian ada subbidang AGFC. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Nasir tadi ALSE Goes Farms Club. Ya, itu bersepeda bukan hanya di Semarang ini ya Mas Nasir ya, sampai ke luar kota. Nah, itu sampai luar pulau itu sudah itu. Sampai luar pulau. Untuk yang seneng goes nih bisa gabung ini di sini di AGFC ini. Nah, terus kemudian ada subbidang koperasi ALSE. Ini juga dirintis oleh ALSE 77 tapi sekarang sudah terbuka untuk semua angkatan. Ya, ketuanya saat ini Mbak Suci Indah. Terus kemudian ada subbidang ALSE Gaputa. Ini yang dulu ex pecinta alamnya SMA 3 ini. Ex pecinta alamnya SMA 3 berlanjut ini lulus ini masih setia dengan sebagai pecinta alam ini kegiatan-kegiatannya masih di sana, termasuk yang kemarin masterpiece-nya itu kan melaksanakan untuk penanaman mangrove di Mangunharjo kemarin ya. Gaputa itu singkatan apa ya Mas? Ganesha Putratama kalau tidak salah. Nah, terus kemudian yang masih baru dibentuk itu adalah ALSE Maritim atau selam ini. Jadi kegiatannya yang terkait dengan kelautan, termasuk misalnya ini direncanakan ada nanti pelatihan selam misalnya seperti itu. Gitu ya Mbak Edi ya. Ya, makasih. Asik pokoknya. Mari jangan ragu-ragu lagi. Kita gabung ALSE Indonesia. Dan lagi satu hal, ada salam dari ALSE Indonesia adalah salam 3 jari. ALSE Indonesia. Ayo kita salam 3 jari semuanya. Yes. Nah, gitu. Itu Mbak. Tadi sangat struktur sekali ya Bu, memang ALSE Indonesia itu. Nah teman-teman, tadi udah lengkap banget sampai ditambahin itu sangat lengkap sekali mengenai ALSE Indonesia. Nah sebelum mengakhiri, karena memang Bojong Festival 2020 kali ini ditunjukkan untuk ulang tahun SMA Negeri 3 Semarang yang akan jatuh pada tanggal 1 November tahun 2020 yang ke-143. Mungkin ini kita sadar sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun ke SMA Negeri 3 Semarang. Ayo. Dan jangan lupa di tanggal 1 November nanti akan ada acara yang spektakuler. Apa sih? Bojong Festival 2020. Bojong Festival virtual konser ya. Nantikan ya, harus dilihat. Bagus pokoknya. Mungkin bisa mengucapkan selamat ulang tahun ke SMA Negeri 3 Semarang juga Pak. Iya. Selamat ulang tahun SMA Negeri 3 Semarang ke 143.
salam 3 jari dari Alstel Indonesia. Itu tadi merupakan podcast mengenai Alstel Indonesia untuk memperingati HUT SMA Negeri 3 Semarang yang ke-143 yang mana puncaknya nanti adalah Bojong Festival 2020 yang akan jatuh pada tanggal 1 November. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.